Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pakri Muhammad Gipari. Saya berasal dari kelas 1B TPPL dengan nomor NPM 2107014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biomonitoring, yakni biomonitoring sendiri yang nanti saya akan jelaskan terbagi menjadi beberapa jenis. Yakni ada bioindikator, ada bioindikator kualitas air 1, 2, bioindikator kualitas tanah, dan yang terakhir bioindikator kualitas udara. Untuk yang pertama, di sini ada konsep bioindikator. Suatu organisme yang dapat memberikan respon indikasi, interpretasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator oleh Weisman al. 2006. Yang kedua, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Ditulis oleh Setiono dan Sutarto 2008, Triadmoco 2008. Yang ketiga, suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme pribadi 2009. Yang selanjutnya, bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Ditulis oleh Juantara 2011. Untuk yang kedua, di sini ada respon organisme terhadap pencemaran. Yang pertama, bentuk indikator meliputi reaksi biokimia dan fisiologis. Yang kedua, abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku, perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis, perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem, dan yang terakhir perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem dan perubahan bentuk lahan atau landscape. Untuk yang ketiga, syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu terdapat 4, yakni yang pertama, takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Dan yang terakhir, tersebar dalam ruang dan waktu dan memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Selanjutnya, yakni ada tipe bioindikator. Yang A, indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi menjadi 5, yaitu ada sentinel, detektor, exploiter, akumulator, dan bioassay organisme. Yang B, indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Untuk yang C, indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau jenis kekayaan jenis
kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan fungsinya, menurut Setiawan 2008, bioindikator dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, indikator atau kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif atau jarang. Yang kedua, yakni spesies uji. Tanggapannya mengindikasi tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umum memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga, monitor. Menyediakan bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif, biasanya mungkin melalui kalibrasi. Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam, dan monitor pasif, organisme monitor yang diintroduksi. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fitoindikator, zooindikator. Berbagai jenis bioindikator juga dapat dijelaskan dari perspektif yang berbeda. Menurut tujuan bioindikasi, 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya, yaitu yang pertama, indikator kepatuhan. Misalnya, atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas, atau ekosistem dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme, atau biasa disebut dengan biomarker. Yang ketiga, indikator peringatan dini. Indikator peringatan dini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator, misalnya kerang, lumut, dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisasi biologis yang berbeda. Untuk yang selanjutnya, ada kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Berdasarkan Odum pada tahun 1993, pedoman mengenai makhluk dapat dijadikan bioindikator ada 4. Yang pertama, ada spesies steno, kisaran toleransi sempit. Spesies ini lebih baik digunakan sebagai indikator daripada spesies iri, kisaran toleransinya luas. Yang kedua, spesies dewasa lebih baik sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Yang ketiga, bukti yang cukup dibutuhkan terlebih dahulu sebelum mempercayai penampakan makhluk hidup sebagai indikator atau uji pendahuluan. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis populasi dan seluruh komunitas lebih banyak dipercayai sebagai indikator dibanding dengan yang hanya satu jenis tunggal. Menurut Juliantara, ada 5. Yang pertama, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap atau pemencarannya terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel atau umum dijumpai di lokasi pengamatan. Keempat, polutan tidak mengakibatkan kematian terhadap organisme yang dijadikan bioindikator. Kelima, organisme yang dijadikan bioindikator lebih banyak digunakan yang berumur panjang. Selanjutnya, ciri-ciri bioindikator yang baik menurut Hoff dan Miller 2010. Ada 4, yaitu yang pertama, kemampuan indikator yang baik. Memberi respon yang baik, tanggapan menyeluruh, tanggap secara proporsional. Yang kedua, berlimpah dan umum. Organisme atau biota tersebut banyak dijumpai, bukan spesies langka, sering dijumpai, stabil dengan iklim lingkungan. Yang ketiga, dipelajari dengan baik.
Ekologi kehidupannya dipahami dengan baik, ada dokumentasi taksonominya, mudah untuk disurvei. Keempat, secara ekonomi, spesies sudah dipakai untuk kepentingan lain. Untuk selanjutnya, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bioindikator ada 12. Yang pertama, merespon gangguan pada skala yang ada. Yang kedua, mobilitas terbatas. Yang ketiga, sensitif terhadap fragmentasi. Yang keempat, respon adanya gangguan. Yang kelima, variabilitas respon rendah. Yang keenam, pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami. Yang ketujuh, taksonomi yang jelas. Yang kedelapan, spesialis food habitat. Yang kesembilan, kompatibilitas internasional. Yang kesepuluh, persyaratan data rendah. Yang kesebelas, keterampilan yang dibutuhkan rendah. Dan yang terakhir, biaya rendah. Untuk selanjutnya, ada kelebihan bioindikator dibanding teknik yang lainnya. Yang pertama, dengan teknik umum. Bioindikator menambahkan komponen temporal sesuai rentan kehidupan atau suatu organisme baik masa lalu atau masa depan. Lalu indikator menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung, dan biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan. Yang kedua, manfaat bioindikator. Yang pertama, bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dan sebagai evaluasi kesehatan pada ekosistem tertentu. Yang kedua, sensitivitas bioindikator sebagai sinyal peringatan. Yang ketiga, bioindikator dapat memberi informasi kelanjutan dan tidak berkelanjutan secara biologis. Yang ketiga, kerugian bioindikator. Ada 3. Yang pertama, tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena manusia. Yang kedua, kemampuan indikator bergantung pada skala. Yang ketiga, spesies bioindikator memiliki persyaratan habitat yang berbeda di tiap ekosistem. Untuk urgensi mempelajari indikator, ada tujuan utama. Yang pertama, menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi serta memperoleh pengetahuan tentang hubungan komponen dasar serta dampak kegiatan manusia pada ekosistem. Yang kedua, menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi berbagai komponennya. Untuk selanjutnya, ya ini di sini saya akan menjelaskan mengenai bioindikator kualitas air bagian 1. Untuk pengantar, sistem perairan mengandung sekitar 10% spesies fauna di bumi dan selama ini memberikan jasa lingkungan bagi kehidupan manusia. Namun, berbagai aktivitas manusia telah mempengaruhi sumber daya air secara struktural dan fungsional, sebagai mengurangi kemungkinan penggunanya. Menurut Juliantara 2011, pengelompokan spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu ada sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan, diintroduksi sebagai peringatan dini polusi. Yang kedua, ada detektor, yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat mengindikasi perubahan terukur, tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Yang ketiga, eksploitor, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan dan jumlah banyak. Yang keempat, akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dan jumlah yang dapat diukur. Yang kelima, organisme biose, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Untuk selanjutnya, di sini ada plankton. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam. Mereka menjadi penanda terbaik kualitas air dan khususnya kondisi danau. Plankton juga memainkan peran penting dalam masalah organik pemburukan biologis. Tetapi, jika populasi plankton terlalu besar, ini menciptakan masalah lain dalam mengelola badan air. Untuk jenis plankton itu ada 2. Yang pertama ada fitoplankton, yakni sebagai mikroalga mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Yang kedua, yakni ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus dan
harus sebagai mekanisme transportasi mereka memakan fitoplankton, bakteri plankton atau detritus yaitu salju laut. Zooplankton merupakan sumber makan yang penting untuk ikan. Yang C yaitu ada perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar menurut Gray 2013. Perifiton adalah jenis agregat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik, menurut Sun et al. 2018. Perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifiton mirip lapisan lendir di perairan yang berwarna coklat atau hijau. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berprofesi menyebabkan masalah. Pengolahan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, reaksi, dan keanekaragaman hayati proliferasi juga bisa mencemari air, menjadi racun bagi hewan, dan menghambat intakes menurut Bix 2000. Yang kedua, yakni bioindikator kualitas air bagian 2, yakni ada makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan sehingga dapat digunakan sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifat makroinvertebrata air ada 6. Yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahan, yang artinya kondisi di perairan tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaannya. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi hingga tingkat family. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata ada 3. Yang pertama, kehadiran sangat dipengaruhi oleh musim sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Yang kedua, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran, turbulensi, genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada tepi sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dalam mempengaruhi makroinvertebrata. Untuk selanjutnya ada makrobentos. Makrobentos adalah hewan sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan, bagian permukaan epifauna dalam sedimen dasar infauna. Menurut Sinaga 2009, berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam 3 jenis. Yang pertama, jenis tahan bahan pencemar, misalnya cacing, tubi, Vex mastitisum, sppdisum. Yang kedua, jenis lebih bersih, misalnya siput, serang arus, bensora, trutessia, serta serangga perairan. Yang ketiga, jenis hanya senang bersih, misalnya siput dan Amnicolidae, serta beberapa jenis serangga. Yang selanjutnya, makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas paling penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Makroinvertebrata dapat memperoleh nutrisi dari sedimen serta langsung dari air itu sendiri. Akibat ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan distribusi makrofita. Selanjutnya ada ikan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaan terhadap pencemaran. Menurut V 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan yaitu ada 6.
Yang pertama, ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang atau beberapa tahun atau kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Yang kedua, ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik, omnivora, herbivora, insektivora, planktonvora, dan piscivora. Mereka cenderung mengintegrasikan efek dari tingkat tropik yang lebih rendah. Dengan demikian, struktur kumpulan ikan mencerminkan kesehatan lingkungan yang terintegritas. Yang ketiga, ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, menjadikan subjek penting dalam menilai kontaminasi. Yang keempat, ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Sebagian spesies dapat disortir dan diidentifikasi di lapangan dan dilepaskan tanpa cedera. Persyaratan lingkungan dari ikan secara umum relatif sudah diketahui. Informasi tentang distribusi ikan banyak tersedia. Yang kelima, penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air biasanya dicirikan dengan istilah perikanan, misalnya air dingin, air hangat, olahraga hijauan. Pemantauan kumpulan air memberikan evaluasi langsung dari visibility yang menekankan pentingnya ikan bagi pemancing dan nelayan komersial. Yang keenam, ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika. Beberapa contoh metodenya ada 3. Pertama ada indeks hepatosamik, yang kedua ada indeks gonadosomatik, yang ketiga faktor kondisi. Keanekaragaman jenis ikan, kelimpahan dan keanekaragaman ikan juga dapat dimulai dari analisis hubungan kanonik. Dapat digunakan menggunakan hubungan antara komunitas ikan dan variabel lingkungan. Untuk selanjutnya di sini ada biaya indikator kualitas tanah. Beberapa senyawa kimia capek anjing bangsat. Kita dulu. Santai dulu lah. Untuk selanjutnya ada biaya indikator kualitas tanah. Pengantar. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generasi informasi tentang kualitas lingkungan, misalnya akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi dibandingkan yang dianggap normal atau esensial untuk metabolisme tubuh bagi menghadirkan perubahan dalam jumlah organisme. Organisme itu karena karakteristik yang toleran terhadap beberapa zat kimia dapat menghadirkan beberapa perubahan, apakah itu fisiologis, morfologis, dan perilaku ketika terpapar polutan tertentu. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat tergantung pada tanah, baik mikro, meso, maupun mikro, seperti isopoda, cephalopoda, oligoceta, dan dilophoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. Untuk selanjutnya, di sini ada hewan. Yang pertama ada Invertebrata. Menurut Fotanetti al 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata, tanah, dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A yaitu ada isopoda, Collembola, dan Diplopoda. Anthropoda tanah dari kelompok hewan Sporogus yaitu isopoda, Collembola, dan Diopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tetap untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Juga sering digunakan dalam tes toksisitas untuk oligoceta. Untuk selanjutnya di sini ada cacing tanah. Dapat menunjukkan kualitas tanah dengan 4, yaitu kelimpahan dan komposisi spesies. Yang kedua, perilaku masing-masing cacing tanah. Yang ketiga, akumulasi bahan kimia. Yang keempat, ada biokimia.
Kelompok taksonomi lain yang digunakan dalam toksologi adalah isopoda, salah satu ordo terbesar dari Crustacea sekitar 1000 spesies yang dideskripsikan sebagai besar laut. Isopoda terrestrial telah digunakan dalam uji toksisitas tanah. Parameter utama evaluasi adalah kelimpangan individu, tingkat reproduksi, dan kelangsungan hidup. Pentingnya diplopoda dalam dalur ulang nutrisi aerasi dan pemufakatan tanah sering disebut dalam literatur karena kebiasaan para diplopoda penjajah dan berbagai lapisan tanah. Sebagian besar studi dalam literatur menggunakan diplopoda sebagai indikator tanah terkait dengan logam. Ceremula adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Selain itu, mereka memiliki siklus hidup yang pendek, sehingga mereka merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, dan karena mereka bersatuan langsung dengan tanah, mereka lebih sensitif terhadap jenis tekanan yang diterapkan dalam ekosistem. Untuk selanjutnya, ada nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda memiliki peran penting dalam food webs. Nematoda memiliki sifat yaitu ada 4. Respon terhadap pencemaran, memberikan gambaran perbaikan ekosistem. Yang kedua, sifat tahan, misalnya kristobiosis. Yang kedua, ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutus sirkulasi air dan hara, sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Yang keempat, nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan atau mangsa, nematoda terdiri atas 6 kelompok, yaitu pemangsa algae, pemangsa jamur, pemangsa bakteri, predator, parasit pada serangga, parasit pada tumbuhan. Untuk selanjutnya ada tumbuhan. Terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksis, genosis, dan mutagenik. Menurut Fotanetil 2011, keuntungan dari penggunaan tumbuhan yaitu tumbuhan tinggi adalah eukariota. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah. Yang keempat, pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik zat sederhana. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang ke-8 digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. Selanjutnya di sini ada bioindikator kualitas udara. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Beberapa polutan udara yang umum adalah SO partikel tersuspensi, terutama NOx, CO, VOC. Selanjutnya ada lichen. Lichen adalah gabungan bakteri dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak, tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Karena polutan menumpuk di dalamnya, lichen dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Yang pertama, keuntungan penggunaan lichen sebagai bioindikator, yakni banyaknya spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas. Yang kedua, morfologi lichen tidak bervariasi dengan musim. Yang ketiga, lichen biasanya berumur panjang. Yang keempat, pertukaran air gas di seluruh siklus lichen. Yang keempat, lichen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah. Dan yang ketujuh, lichen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan. Yang kedua,
Metode pengukuran respon licin terhadap polusi udara. Menurut Sen dan Kudu 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon licin terhadap polusi udara adalah studi fluktuasi dan gradien. Dalam pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta, karakteristik, dan spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Studi semacam itu biasanya dilakukan sekitar sumber kontaminan yang atau diprediksi dengan beban polutan diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber. Studi gradien lebih jauh dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada dengan memetakan semua spesies yang ada di suatu area. Yang kedua, penggunaan metode transplantasi. Yang keempat, studi fumigasi. Dan yang terakhir, mengukur sizing up lichen. Untuk yang ketiga, lichen sebagai bioindikator pencemaran logam. Lichen dianggap sebagai bioindikator yang paling andal menurut karakteristik fisiologis, morfologis, dan anatomik spesies mereka. Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies lichen untuk pemantauan polusi udara menurut Asif 2018. Selanjutnya ada Birophyta, adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomi. Terdapat ada dua kategori Birophyta. Yang pertama yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang lebih tinggi. Untuk yang selanjutnya adalah metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode pantauan terbagi menjadi dua, metode survei dan metode transplantasi. Untuk metode transplantasi ada tiga cara. Transplantasi tanah Birophyta ditumbuhkan petak-petak kecil. Yang kedua, metode kantung moss atau kantung kain. Yang ketiga ada biometer berupa tempat kotak Birophyta ditanam di ruangan lembab. Yang kedua ada pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh L 2000 tahun 1901 dan Nugaranita 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung secara visual. Terdapat 4. Yang pertama, pengukuran air polutan Torrance Index FT pada tumbuhan. Salah satu dapat diukur adalah air polutannya sendiri. Yang kedua, memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman. Yang ketiga, ada analysis of tree rings, lingkaran pohon atau lingkaran tahun. Dan yang keempat, metode pemantauan lainnya. Selanjutnya ada metode fitososiologikal, merupakan secara langsung memberikan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjukkan dalam indeks IAP. Pada metode ini, tumbuh kulit langsung diperiksa secara garis atau yang memiliki gradien polusi. Untuk yang selanjutnya ada metode ekofisiologis. Pada metode ini, Birophyta terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan fumigasi atau tanaman dapat dikultur dalam medium yang memiliki konsentrasi polutan dan logam berat yang berbeda. Untuk yang selanjutnya, di sini ada Pteridophyta, yakni indikator positif dari integrasi hutan. Oleh karena itu, tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Berikut merupakan contoh pelimpahan plot, yakni selama pengambilan sampel harus menggunakan perangkat
GPS, penutupan total perimeter di setiap situs diperkirakan secara kasar alias 100 meter, yaitu 0,1 15 16 50 51 sampai 100%. Di setiap lokasi dibuat plot sampel 10x10. Pada setiap sampel mencatat kehadiran. Selanjutnya, penutupan tempat oleh herbal menggunakan 7 kelas 1 sampai 100%. Mengukur diameter setinggi dada, persentase kebukaan kanopi dihitung juga dan rata-ratanya. Terus proporsi batu di permukaan dasar hutan diperkirakan secara visual. Besar pH dan konduktor listrik ditentukan dalam 1:10. Selanjutnya ada tumbuhan tingkat tinggi, ada 3 respon tumbuhan, pengobatan kerusakan tumbuhan, lebah madu sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Yang pertama ada respon tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki pemindahan tempat tinggal mereka hewan, dengan demikian menjalani kehidupan dengan menghadapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air, nutrisi, dan polutan melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Selanjutnya, lebah madu sebagai indikator kualitas lingkungan. Aktivitas manusia menghasilkan kontaminan dengan jumlah dan toksisitas yang sering melebihi kapasitas homeostatik lingkungan untuk membersihkan dirinya. Oleh karena itu, analisis dirinya sistematis dan pemantauan lingkungan semakin menjadi masalah yang mendesak. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai biomonitoring bioindikator bagian 1, 2, menganalisis bioindikator air, tanah, dan udara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.